Oke guys, aku sambil bikin sarapan, sambil cerita ya guys ya. Ini tuh jam setengah 12 dan aku lagi mau sarapan, bukan mau sarapan sebenarnya, tadi aku udah sarapan dan ini aku sarapan ini dari bosku guys, jadi memang harus dimakan kayak gitu. Jadi aku kalau pagi itu sarapan 2 kali, oke ya. Aku sambil cerita. Jadi gini guys, aku tuh punya tetangga, bukan tetangga di Indonesia atau enggak ya, di sini dia tuh cece sama si dia tuh jadi di blok sini tuh ada 4 rumah ya kan. Sini bosku, sini juga ada, terus depannya tuh ada 2. Nah depannya bosku itu ada pembantunya Indonesia dan dia tuh jaga anak ya kan. Nah dia tuh di sini belum ada 2 tahun guys, tapi akhirnya dia notice, dia pulang, dia nggak nerusin kontraknya. Karena apa? Karena majikannya itu tuh ruwet banget guys, maafannya tuh seperti apa, kalau masalah makanan sebanyak enggak ya kan. Tapi jadi ceritanya gini guys, dulu tuh dia udah punya pembantu ya, sebelum aku datang ke sini tuh udah punya pembantu, tapi cuman berapa bulan aja, terus nyari lagi pembantu dan itu tuh masuknya tuh barengan aku, tapi kayaknya duluan aku tuh duluan dia, pokoknya dia tuh sama bulan kayak gitu, tau, cuma beda tanggal. Dia juga nggak habis kontrak, nggak finish kontrak sampai 2 tahun guys, dan aku di sini tuh udah mau 3 tahun. Dan habis itu dia dinotis guys, di interminate dengan alasannya nggak jelas ya kan. Kenapa di interminate? Satu, karena dia udah tahu perselingkuhannya bosnya dia sama temen suami dari temennya. Jadi aduh ruwet pokoknya guys, ruwet. Jadi si tetanggaku ini dia tuh udah nggak punya suami, dia tuh udah cerai ya kan. Tapi sebelum dia cerai itu dia sebenarnya udah selingkuh guys, sama jadi dia punya anak perempuan dan itu masih sekolah, dan di sekolahan itu si anaknya perempuan ini tuh punya teman, dia masih kecil anaknya loh, masih berapa tahun, mungkin 5 atau 6 tahun kayak gitu. Dan si anaknya ini tuh punya temen, nah bapaknya itu selingkuh sama emaknya, sama yang tetanggaku itu kayak gitu loh. Jadi ruwet. Jadi akhirnya mereka tuh berteman sama si istrinya juga kayak gitu. Nah tapi akhirnya si yang tetanggaku ini pisah guys, cerai ya, mungkin karena itu juga ada hal lain juga kayak gitu. Akhirnya si tetanggaku ini nggak punya suami, tapi si cowoknya ini tuh punya istri, dan istrinya bisa dibilang dia udah tahu, soalnya sering kesana kesini ya. Dan hubungan terlarang itu tuh berjalan sampai sekarang kayak gitu. Jadi kadang si cowoknya itu tuh naik ke atas untuk nginep ya kan, tapi sekarang aku nggak tahu ya, mungkin masih nginep, cuman akunya nggak tahu. Misalnya aku pernah mergokin tuh 1 kali, dan aku bilang sama cicinya itu yang dulu, yang nomor 2, belum yang nomor 3 belum kayak gitu. Nah mereka tahu, dan pembantu yang bawah itu udah tahun-tahunan dia, mungkin kontrak kedua atau kontrak ketiga kayak gitu. Dan pembantunya itu tahu sebenarnya pembantunya yang cowoknya ini itu tuh muak banget ya kan, dengan majikannya yang menyakiti si majikan perempuan, perselingkuhannya dia pun tahu. Ibaratnya dia kayak gini tuh di depan si pembantu, dia nggak punya malu ya kan. Dia si ceweknya ini turun ke bawah, ada CCTV guys sebenarnya, cuman mungkin dimatiin ya kan, diputar atau dimatiin nggak tahu. Itu tuh katanya tuh si perempuan ini, tetanggaku ini dia tuh sering masuk ke kamar si cowok ini, sedangkan si cowok ini istrinya tuh lagi kerja, dan anaknya tuh ya anaknya di rumah, kadang anaknya sekolah pun dia sering situ kayak gitu. Terus temanku ini itu tuh nggak wajar banget ya, masuk di akal, dia kerja, dia bangun pagi, tapi dia tidurnya tuh malam-malam, jam 1, jam 2 kayak gitu, pernah jam 3 juga. Nah otomatis kan si temanku ini komplain, ini yang nomor 3 ya guys ya, ini pembantu yang nomor 3 yang sekarang nih, dia notis itu, dan komplain sama agensi, dan agensi bisa bicara dengan si majikan ini yang cewek ini. Tapi
1, 2, 3 hari oke. Setelah itu dia lupa lagi dan mengulangi kesalahannya lagi. Dan si temanku ini selalu disalahkan, dia selalu apa-apa kerjaannya tuh nggak benar kayak gitu. Dia disalahkan, dia katanya nggak mau kerja lah, gini-gini lah, sering marah-marah. Ya iyalah sering marah-marah, gimana nggak marah-marah ya, tidur jam 1 jam 2 gitu. Yang lebih parahnya lagi guys, kalau aku majikanku keluar nggak makan di rumah dan dia pulangnya tuh entah jam 9 entah jam 10, dia aku tidur pun nggak masalah, is okay kayak gitu. Tapi kalau temanku ini enggak guys, dia harus tidurnya tuh nunggu sampai dia pulang. Padahal kalau dianya pulang tuh nggak ngapa-ngapain, anaknya juga dimandiin sendiri, apa-apa juga sendiri kayak gitu. Tapi temanku tuh suruh nungguin kayak gitu. Kalau masalah buka pintu, sebenarnya kan si majikan juga bawa kunci, apalagi ini kan kuncinya kan kunci tab ya kan, sidik jari, otomatis nggak perlu bawa kunci pun bisa masuk kayak gitu loh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini, dia tuh mungkin kepergok, ya bukan kepergok lagi, memang udah tahu sih temanku ini, cuman kan dia kan nggak mau ngurusin urusan orang, apalagi itu majikannya kan. Tapi si majikan ini tuh selalu menyalahkan apa yang dia kerjakan, apa yang temanku kerjakan. Jadinya ini tuh salah, itu salah kan, temanku kan muak kayak gitu guys. Nah akhirnya temanku ini tuh pada suatu itu tuh dikasih tahu majikannya yang perempuan ini guys, marah atau kayak gimana gitu. Nah majikannya tuh ngomong, kamu tuh kerja tuh sering marah-marah kayak gitu, aku tuh bla 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 kayak gini, tapi kamu tuh kayak gini, dan kamu tuh selalu nggak mau, atau kamu tuh marah kalau si Bobo itu neneknya, maknya dia, kalau minta masakin nasi kamunya nggak mau gitu. Terus si temanku ini ngomong, kapan aku nggak mau, di sini CCTV 24 jam hidup, kenapa kamu nggak melihat CCTV bla bla bla. Dan si majikannya ini tuh nggak berani buka CCTV itu, mungkin ya karena si pembantu majikannya itu berbohong gitu kan. Nah setelah itu si majikannya itu mengasih 3 pilihan. 1, kamu mau notice ya kan dan pergi dari sini. 2, kamu mau bertahan sampai 2 tahun tapi kamu mengiyakan semua yang aku suruh, mengiyakan. Jadi temanku ini tuh nggak boleh bilang nggak mau, tidak, atau apa, yang penting apapun itu iya. Ya otomatis gimana nggak tertekan hidup seperti itu ya kan. Akhirnya yang ketiga ini tuh apa aku lupa guys, tapi intinya tuh dia disuruh merubah sikapnya si temanku ini. Tapi dia temanku nggak mengasih jawaban. Tapi beberapa minggu atau beberapa hari kemudian temanku tuh ke agensi dan minta surat notis. Akhirnya dia notis, aku kurang paham dia bayar atau tidak, soalnya kan kalau notis itu kalau mau pergi hari ini juga itu pembantu harus membayar 1 bulan penuh ke majikan, iya kan. Terus kalau si pembantu ini nggak mau bayar ya harus nunggu 1 bulan dalam notis itu kayak gitu guys. Kalau intern ini juga sama seperti itu kayak gitu. Terus akhirnya temanku ini pulang tanggal 25 kemarin Desember 2023, dia pulang dan parahnya lagi itu paspor nggak dikasih, sampai temanku tuh lupa mau minta paspornya itu. Akhirnya temanku balik lagi, terus habis itu dia ke agensi tanggal 26, tanggal 27 dia pulang ke Indonesia, dan sekarang dia udah ada di Indonesia. Dan alhamdulillahnya lagi prosesnya itu cepat dan dia udah dapat majikan. Dan tanggal ya tahun depan, bulan depan 2024 Januari dia masuk lagi ke sini tanggal 20 kayak gitu guys. Makanya di sini tuh kerja tuh nggak enak, nggak seperti yang kalian bayangkan ya enak kayak gitu gini nggak sama di foto profil. Ya gimana sama, foto profil lo cuma foto ya kan, penampilan kita pas waktu libur kita cantik kayak gini. Kalau di rumah kita kerja di rumah kan ya seperti aku kayak gini guys, sebenarnya baju kayak gini pun masih dipakai itu. Tapi kalau aku pindah dari majikan memang baju seperti ini ala aku nggak mau, soalnya kan majikan di sini juga pecemburuan guys, nggak mau lihat pembantunya tuh cantik, nggak mau. Jadi ya wes apa adanya kayak gini. Jadi nanti kalau pas pulang keluar di rumah majikan ya dibuangin semua itu. Aku dulu juga seperti itu. Jadi aku di dalam rumah ya kayak gini, ya ibaratnya gembel lah. Tapi
kalau hari libur kan itu hak kita mau dandan seperti apa kayak gitu. Jadi itu ceritaku guys tentang temanku. Semoga ada manfaat baiknya untuk kalian. Yang jelek juga dibuang, jangan disimpan ya guys ya. Jadi di sini tuh apa ya pesannya buat kalian tuh, jangan terlalu apa kayak berpikir enak ya kerja gini kayak gitu loh guys. Jadi kamu lebih bisa menghargai keluarga kamu yang ada di luar negeri atau yang kerja di luar negeri gitu. Kayak gitu aja guys ya. Aku mau sarapan dulu karena kenapa aku nggak masukin di sini karena berisik banget karena aku hidupin, makanya aku nunggu videonya selesai aku baru masak. Oke, see you guys.